Shalom, selamat pagi dan salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romaulus Sihaan dalam Renungan Harian Almanak HKBP. Hari ini kita tetap bersyukur kepada Tuhan ya, karena kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Saudaraku, sebelum kita melanjutkan segala aktivitas pada hari ini, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan dan biarlah kita mau dan terus merindukan firman Tuhan untuk kita renungkan dan kita lakukan di dalam kehidupan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang maha baik yang kami sembah dalam Yesus Kristus, puji syukur kepadamu Tuhan untuk kasih setiamu menyertai kami sampai hari ini. Di pagi ini kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Dan kami mau belajar di dalam firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti setiap firman-Mu dan dimampukan juga untuk menjadi pelaku firman yang baik dan setia di dalam hidup ini. Mampukan kami Tuhan, dan biarlah hidup kami boleh kami jalani dengan penuh sukacita dan pengharapan di dalam-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP pada hari Rabu 11 Januari 2023 tertulis dalam kitab Amsal 29 ayat 2. Demikianlah dikatakan dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Molo lam naik sorga halak partikor, marlas nero hama halak situan natorop. Alai molo halak parjahat mengarajai, godogma rohani halak. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kebenaran dan kefasikan seperti dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sering melihat dalam diri seseorang, sering sekali kita mendapatkan kebaikan. Tetapi sekaligus orang yang sama pun melakukan kefasikan. Mari kita merenungkan, apakah kita salah seorang di antaranya? Ya, di saat kita baru mendengar firman Tuhan, membaca Alkitab, kita merasakan atau menyadari hidup kita ini belum benar. Hidup kita jauh dari kebenaran Tuhan. Kita hidup di dalam dosa. Tetapi ketika kita menjalani kehidupan atau melakukan segala pekerjaan kita setiap hari, tanpa kita sadari, kita pun beradaptasi di dalam kehidupan duniawi. Kita melakukan apa yang menurut kita baik, apa yang menurut kita boleh menyenangkan hati dan pikiran, walaupun itu bukan suatu kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang hidupnya benar, orang yang hidupnya baik, tentu disukai banyak orang. Walaupun bukan menjadi satu jaminan, dia dicintai semua orang. Ada saja orang yang tidak suka akan perbuatan baik kita. Demikian sebaliknya, seburuk-buruknya orang ada saja yang mendukungnya. Tetapi marilah kita merenungkan apa yang terjadi dalam hidup ini. Kepada siapakah orang lebih menaruh perhatian, memberikan cinta kasih? Kepada orang yang hidup di dalam kebaikan dan kebenaran, atau orang yang hidup di dalam kefasikan? Tentu sebagai manusia yang terbatas,
manusia yang tidak sempurna, yang suka kepada kebenaran, suka pada kebaikan. Melebihi daripada itulah, Allah suka kepada orang yang hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran berarti hidup dalam perkenanan Allah, melakukan apa yang dikehendakinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini mengajar kita untuk hidup dalam kebenaran, agar kita hidup berkenan kepada Tuhan. Orang yang hidup dalam perkenanan Tuhan, tentulah seluruh perjalanan kehidupannya ada di dalam genggaman kasih-Nya. Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Ketika kita terjatuh, ketika kita gagal, ketika kita hidup dalam kebenaran itu, maka tangan Tuhan menopang kita. Ya, kasih setia-Nya tidak pernah meninggalkan kita, bahkan sampai kepada anak cucu kita. Setiap hari Dia akan menaruh belas kasih, perhatian kepada kita dan kepada anak-anak kita. Percayalah saudaraku. Oleh karena itu, hiduplah dalam kebenaran. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Dan teruslah hidup dan tinggal di dalam kasih Tuhan selama-lamanya. Perjalanan hidup kita masih panjang. Jalan yang kita lalui masih sangat jauh. Oleh karena itu berpeganglah kepada firman-Nya. Teruslah percaya kepada Tuhan dan hidup di dalam kebenaran dan perkenanan-Nya. Karena Tuhan sangat mencintai orang yang hidup di dalam kebenaran. Tuhan mencintai orang yang hidup di dalam aturan-aturan-Nya. Dia akan memberkati kita. Memberkati kita sampai pada keturunan yang ketiga dan keempat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti dua mata sisi uang tadi, kita masih hidup di bumi yang fana ini, yang penuh dengan kemunafikan, yang penuh dengan dosa-dosa. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mampu berdiri, berjalan, menikmati kehidupan yang di dalam Tuhan. Teruslah berjuang. Teruslah bertahan sampai kesudahan. Karena itulah yang diinginkan Tuhan kepada kita. Siapa yang bertahan, dialah yang akan beroleh kemenangan. Siapa yang menang, dialah yang akan beroleh mahkota kemuliaan. Oleh karena itu, teruslah bertahan. Jauhkan kefasikan. Hidup dalam kebenaran dan perkenanan Tuhan. Karena orang-orang yang hidup di dalam kebenaran akan menjadi sukacita bagi banyak orang. Seperti renungan kita pada hari ini. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Jika kita menginginkan kebenaran itu terjadi di muka bumi ini, mulailah dari diri sendiri dan jadilah menjadi bagian dari kebenaran itu melalui hidupmu. Kiranya Tuhan memampukan kita semua untuk terus hidup dalam kebenaran dan perkenanan-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya Tuhan yang maha baik, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Dalam firman-Mu kami diajar untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Dan ketika kami hidup dalam kebenaran Tuhan, kami boleh Tuhan pakai menjadi sukacita dan berkat bagi banyak orang. Ya Tuhan, mampukan kami, kuatkan kami untuk tetap setia kepadamu, untuk tetap setia melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Sekalipun kami masih hidup di bumi yang fana ini, biarlah kami menjadi pelaku firman yang baik, menjadi saksi Kristus dalam kehidupan kami. Sehingga melalui kehidupan kami, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh pekerjaan kami hari ini. Apapun yang kami kerjakan, kiranya Engkau mengajar kami, sehingga kami dimampukan terus melakukan pekerjaan yang baik, yang berkenan kepadamu. Dan kiranya Tuhan memberkati setiap pekerjaan kami, sehingga berhasil dan berbuah dengan baik. Terima kasih Bapa, hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus
Itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.